Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Silakan sebutkan nama dan dari mana? Kenalkan, saya Ahmad Karim dari Media Suryanggala, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Baik, jadi ini media dari beberapa kota yang gabungan media tadi. Silakan ajukan pertanyaan. Ya, terima kasih sebelumnya dan Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada Sayyid Qasim dan khususnya juga ke seluruh rekan-rekan wartawan. Pertanyaan saya singkat. Apa yang menjadikan Sayyid percaya yang Anda jumpai adalah Allah dan Rasul Muhammad? Dan apa redaksi doa Anda terhadap umat Islam dan manusia serta seluruh makhluk yang ada di ini dan alam ini? Itu pertanyaannya. Baik. Jadi ada dua pertanyaan berarti ya. Pertama pertanyaannya mengapa Sayyid Muhammad Qasim percaya itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, apa doa Sayyid Muhammad Qasim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia ini baik untuk makhluk dan sebagainya? Saya kira itu kurang lebih pertanyaannya. Silakan di teks bahasa Inggris kan. In my dreams, when Allah comes, I feel Allah in near my jugular vein. So first and big proof is this, and second is my whole body and my whole body parts witness to me. I am talking to Allah Rabbul Alameen, and there is others कुछ और भी यानी इसके बाद इसके अलावा ये कि एक तो अल्लाह कंटिन्यूसली बोलता है और इसमें वॉइस जो है वो हम तो सांस लेते हुए रुक जाते हैं ना, वो कंटिन्यूसली चलती है। और दूसरा ये कि वाइट कलर का नूर होता है, प्योर वाइट, इतना बहुत तेज होता है और ऐसे जैसे अभी आग लग गई है कुछ इस तरह से, लेकिन वो आंखों को बहुत ठंडक पहुंचाता है। तो ये साइंस हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन। Jazakallah, brother Ahmad Karim from Bandung. Thank you very much for asking your question. Brother Muhammad Qasim explained in a quite descriptive way that when he sees the dream, in the dream, his whole body, his all expressions, his everything witnesses and tells him sort of, he feels from every part of his body, from his whole feelings, that this is Allah subhanahu wa ta'ala. This is the feeling that immediately he doesn't even have to think that this is who this is. He just knows that this is Allah subhanahu wa ta'ala in the dream. And apart from that, Allah subhanahu wa ta'ala speaks in a way that no human and no other thing can speak. Allah subhanahu wa ta'ala's voice is very, very different. Something like you would have never heard ever in your life, and nobody else must have ever heard it except this is only Allah subhanahu wa ta'ala's voice. And this is very unlike humans. Allah subhanahu wa ta'ala does not need to pause or take breath during speech. Allah subhanahu wa ta'ala keeps on speaking continuously and in a continuous parallel tune. Yes, and because his voice feels, and Allah, he feels near jugular vein. And the voice is not coming into the ears. Voice, Allah subhanahu wa ta'ala, his voice is near to the Allah subhanahu wa ta'ala. When he speaks, it feels that Allah subhanahu wa ta'ala is even closer to Brother Muhammad Qasim than his own jugular vein.
and he feels the voice. It's a different experience, unlike anything else we can explain within the material world. We know it's a very different experience. Even in the dreams, there is a much different distance between me and Allah, but still I feel even He is near to my jugular vein. Yeah, Brother Muhammad Qasim sees Allah subhanahu wa ta'ala at a distance. Allah subhanahu wa ta'ala is separate and at a distance from him, but the feeling is that Allah subhanahu wa ta'ala is closer to him than his own jugular vein. And in some dreams, in many dreams, he sees Allah subhanahu wa ta'ala in the form of a nur. And the nur is so bright, so bright, so bright that it feels like it would catch fire at any moment, but it does not. And also the nur is not hot. Even it's a very different kind of nur that even when Brother Muhammad Qasim looks at the nur, it feels cool in the eyes and it gives satisfaction And relaxation. relaxation when he sees at this nur, although it is so bright that it feels like it would catch fire any Eyes time. got freeze to this nur here and not able to move there. And Yes. And when he looks at that nur, it is such a nur that his eyes gets frozen looking at that nur, and he does not even able to blink or anywhere else or move his eyes. हो सकता है लेकिन मूव नहीं होती यानी उसकी कशिश इतनी होती है The attraction of the nur and the beauty of the nur is so much that he doesn't want to move eyes or look away for even a very, very tiny moment. Maybe blink or not, it's not clear, but the attraction of the nur is so much that Brother Muhammad Qasim does not even want to move his eyes, his sight away from that nur even for a tiniest moment. Baik, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Silakan. Oke, Mas Ahmad Karim, tadi sudah kita menjelaskan sudah kita dengarkan dan saya akan terjemahkan kurang lebihnya dengan bahasa Indonesia. Jadi kenapa dia yakin kalau yang datang itu Allah? Karena ketika momen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau merasakan hal yang berbeda. Seolah-olah seluruh tubuhnya ini menerima apa yang akan datang ini. Jadi beliau menerangkan dengan hati ini, dengan perasaannya begitu sulit. Karena berbeda dengan yang lainnya. Dengan bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau berbeda rasanya. Bertemu dengan Allah Rabbul Alamin juga berbeda rasanya. Dan ketika dengan mimpi-mimpi biasa juga berbeda rasanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala datang ini, seolah-olah seluruh tubuhnya ini ngebling gitu, tertegun dengan sosok daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Allah Subhanahu wa taala ini datang kepada beliau ini seperti cahaya. Jadi berbicara di balik cahaya, dan cahayanya ini sangat terang sekali. Beliau katakan seperti cahaya putih dan bersalju, sejuk namun tidak menyilaukan cahayanya, dan membuat badan ini semakin terkesima dan tertarik kepada cahaya tersebut. Dan kadang-kadang beliau juga sampaikan cahaya itu seperti dekat, dan suara daripada suara Allah Rabbul Alamin ini sangat berbeda. Belum pernah dia mendengar suara yang selembut itu, namun sangat gentle suaranya, lembut namun sangat gentle, dan tidak seperti kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, tidak ada hela nafas. Kan kalau kita ngomong tuh ada jeda nafasnya. Ada jeda narik nafas. Kalau itu flat ngomong, Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya tuh ngomongnya tuh flat, rata gitu. Tanpa ada jeda nafas. Dan bahasanya tuh halus dan bukan didengar oleh telinga. Beliau sampaikan bukan didengar oleh telinga, tapi seperti masuk ke dalam otak dan masuk ke dalam hati suaranya itu. Berbeda sekali. Bahkan di dalam beberapa mimpinya, beliau melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala ini agak jauh, namun tetap si konsisten suaranya itu selalu dekat. Jadi jarak dia bertemu dekat ataupun jauh, si konsisten suara itu sama, flat seperti itu. Dan itu tidak didengar oleh telinganya, tapi langsung kepada hati dan masuk ke dalam pikirannya. Dan suaranya itu
belum pernah dia mendengar suara selembut ini, sehalus ini, bahkan tutur katanya pun sangat-sangat lembut sekali. Beliau ini susah-susah untuk menjelaskannya. Namun yang pasti tidak ada hela nafas seperti manusia, tidak ada ngambil nafas, jadi nyambung terus gitu. Kata-katanya nyambung terus. Tegas namun lembut. Nah, begitu. Jadi beliau sampaikan memang kondisinya berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala datang ke dalam mimpinya, itu sangat berbeda dengan mimpi-mimpi yang lain. Ada kenikmatan tersendiri. Begitu mungkin kurang lebihnya Pak Ahmad, mungkin ditambahkan sama Kang Diki. Ini keajaiban. Rekan-rekan media di sinilah angle keajaiban. Kenapa? Beliau pada saat mulai menyebarkan mimpinya sama sekali tidak tahu tentang ayat-ayat, hadis-hadis, dalil-dalil tentang bagaimana ciri-ciri mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah membaca buku-buku agama tentang. Namun kami membaca seluruh kitab ulama persis. Bayangkan, beliau tidak pengetahuan, tidak pernah membaca buku kitab. Ya katakanlah mungkin bahasa zaman Nabi Muhammad SAW, orang umi lah ya. Namun apa yang diucapkannya sesuai dengan kitab para ulama. Masya Allah. Nah, tidak mungkin, sulit logikanya jika seseorang belum membaca kitab ulama, lalu dia menceritakan tentang mimpi ketemu Allah yang mirip seperti pendapat ulama, kajian ulama. Maka kami tuangkan di dalam dalam buku yang sudah kami PDF-kan, yaitu kumpulan takwil mimpi atau intelijen langit. Nah, ini sudah kami sebarkan ke berbagai pihak ya. Silakan baca di sana, itu persis seperti itu. Siap. Alhamdulillah, ini membuktikan kebenaran itu. Artinya beliau orang yang tidak memahami kita bagaimana kebenaran diuji, kebenaran syarat-syarat itu mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang beliau sampaikan secara polos, tidak tercampur dengan kitab pendapat, polos, dan Masya Allah, persis tidak ada titik koma yang berbeda. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Mas sudah mengajukan pertanyaan. Ada lagi, dua pertanyaan. Baik, satu lagi pertanyaannya dari Mas yang Tadi apa satu yang kedua? Yang kedua apa Mas tadi? Apa redaksi doa Said untuk umat Islam, umat manusia, dan seluruh alam? Begitu Raden. Baik. Jadi himbauan, kemudian doa bagi umat untuk umat manusia. Buat doa per umat. Make us unite again. Yes. Assalamualaikum warahmatullah. I make dua to Allah to help Muslim Ummah and make one Ummah again. And so they get their lost status again, which we are Muslims already lost. Oke, Kang Pak Ahmad Karim tadi sudah beliau sampaikan doa dan harapan beliau ketika di luar mimpinya dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini umat muslim ini bersatu kembali seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dahulu. Begitu juga dalam pembahasan kami ketika di malam hari atau di sore hari dengan beliau ini, beliau menginginkan dan itu juga harapan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya agar umat Islam ini bersatu. Kita ini sekarang seperti satu Islam, tapi kita ini masing-masing sebenarnya. Islam Indonesia, Malaysia, Pakistan. Jadi kita ini seperti satu tapi tercerai-berai. Beliau inginkan kita ini united, punya satu Islam yang satu lagi. Mungkin ada ditambahkan dengan Kang Diki lagi. Baik, intinya beliau sesuai dengan mimpinya yang ditugaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya
beliau memiliki tugas saatnya nanti ya, bukan sekarang. Sekarang hanya menyebarkan mimpi dulu. Akan menyatukan Islam, akan Islam menjadi satu, tidak lagi banyak Islam, tidak lagi tercerai-berai, dan beliau welcome dengan non-Muslim. Maka ketika Pakistan nanti akan menjadi superpower baru, mendadak, dan itu mengejutkan dunia, umat Muslim pun silahkan datang ke Pakistan untuk sama-sama membangun sebuah percontohan peradaban Islam yang sesungguhnya seperti peradaban Islam di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau selalu mendoakan mudah-mudahan kita bersatu kembali saat ini.